Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, dan kembali lagi kita dalam program acara Catatan Harian Muslim. Hari ini kita mau jalan-jalan nih. Ada beberapa lokasi atau tempat yang akan kita kunjungi ya, berserta rombongan insya Allah, dan mobil Ustadz Muslim sudah di depan. Kali ini kami agak pisah mobil ya. Dan sekarang kita akan berangkat menuju daerah di Batubara. Ada survei lahan dan juga nanti ada beberapa tempat yang perlu kita kunjungi. Penasaran kan kita kira-kira mau berangkat kemana? Langsung aja, yuk ikuti perjalanan kami. Ya pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi dan kita sudah jumpa Ustadz Muslim, dan ada juga beberapa ahlul bait ya, atau daerah yang sudah menyambut kita di sini. Langsung aja nih Ustadz, ini untuk agenda pertama kita mau survei lahan untuk dibangun masjid nih Ustadz ya? Enggak, kita ini bersama kemudian Pak Haji nih, beliau pemilik tanah, mau mewakafkan Pak Haji ya. Dan peruntukannya untuk apa rencananya Pak Haji? Mungkin bisa. Ya rencananya kalau bisa pesantren, terus nanti kan ada pesantren kan jelas ada masjid di dalam. Iya, iya. Oke. Kira begitu. Masya Allah. Untuk lahannya berapa luasnya nih Pak? Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar ya? Ditambah jalan 10 meter. Ya, Nanti kita survei langsung ke lokasinya. Oh, lokasinya di sebelah sana Pak? Iya, sebelah sana. Ya, ini kita bersama dengan Yayasan TBR nih. Oh, Yayasan TBR. Nah, berkedudukan di mana nih Pak Jo? Kabupaten Batubara. Kantornya di Komplek Tanjung Gading. Tanjung Gading ya? PT Inalum. Oh, berarti dari Inalum. Kantornya di sana. Masya Allah. Tapi daerah kerjanya Indonesia, insya Allah. Pak Jo ya? Alhamdulillah, syukurillah. Oke, mungkin kita survei ke sana nih Ustadz ya? Boleh, boleh. Pak Haji, kita lihat Pak Haji. Duduk dulu. Boleh, boleh. Gimana bagusnya nih? Ya. Dulu baru duduk. Nah. Jadi Pak Haji, kenapa faktor tanah ini kan lebar ya? Sekarang lagi nilai tanah kan mahal ya, kalau hitungan ekonomi. Kenapa Pak Haji tergugah mau wakafkan tanah 1 hektar lagi? Itu memang ada niat dari dalam hati sendiri. Macam mana? Apa ya? Ini daerah ini kalau saya baca memang cukup daerah agak kita bilang kurang pendidikan lah gitu. Jelasnya di sini ada proyek PT Inalum sangat besar. Seharusnya daerah sini maju ya kan. Iya. Tapi ini ke daerah Inalum itu kan hanya 1 kilometer. Tapi ternyata masyarakat di sini masih juga, ya saya bilang masih terbelakang lah. Jadi saya niat itu bagaimana supaya ini maju daerah, dengan membuat daerah maju adanya pendidikan. Nah, jadi macam mana membuat pendidikan, tapi pendidikan tidak umum. Nah, itu yang saya memang apa itu harus pendidikan yang berdasarkan Islam. Ya, ya. Nah itulah apanya niatnya. Salah satu niatnya itu macam mana anak-anak sini bisa menjadi Islami. Nah itulah niat. Mudah-mudahan dijabah niatnya Pak Haji ya. Ya. Artinya untuk wilayah terdekat ini belum ada pesantren Pak ya? Belum ada. Tadi awalnya memang Tanjung Gading ada SMP IT, mau membuat SMA. Itu yang sekarang Pak Ahmad Adian, anggota DPRD Sumatera Utara, Ketua PKS Batubara. Iya. Nah, itulah rencana sekali itu. Tapi masih SMA nampaknya masih kurang pas gitu. Tantan ada 2 km ke Pasar Hitam,
pasar besar. Iyalah. Nah itu apa ya? Yalah, mudah-mudahan terkabul lah Pak Haji niatnya kan. Iya, insya Allah. Iya, niat yang bagus biasanya kan. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Apalagi kita berjuang untuk Allah ya. Insya Allah. Dan kan jarang tuh ada orang Pak Haji. Sekarang lagi orang hitung-hitungan kan. Iya. Ada 1 hektar berapa duitnya ini kalau dijual, ya kan? Ya enggak, enggak perlu tapi itulah. dihitung kan. Iya. Iya. Enggak perlu, bukan enggak perlu duit. Iya. Tadi bukan enggak perlu duit, tapi Kita itulah perlu tabungannya Pak Haji ya. Yang di akhirat iya, ya kan? itu Iya. satu. Yang kedua itulah macam mana supaya di sini Masyarakat. masyarakat ini jadi Islami. Ah, Masya Allah. Kan masyarakat sini bisa saya bilang memang ini sawit ini habis dininja ini. Habis dicuri. Dicuri. Jadi satu harian saya di sini hanya untuk menjaga ini. Jadi macam mana merubahnya ini? Nah, itulah saya niat itu ya buat pendidikan. Iya, iya benar. Nah, jadi Memang kita yang- buat pendidikan bukan untuk kita kan, Iya. untuk masa depan anak cucu kita gitu. Itulah dia apa ya? merubah Motivasinya merubah kesana. mindset tuh kan. Iya. Jadi itu pemirsa tuh bahwasanya Pak Haji ini mengorbankan uangnya, hartanya untuk perkara akhirat. Sementara banyak orang yang dibalik dia. Maka kata Umar bin Khattab itu laqad ba'al baqiyatul faniyah. Bahwasanya ada orang yang menjual akhiratnya karena dunia. Kalau Pak Haji enggak, dibalik dia, menjual dunianya untuk akhiratnya. Masya Allah. Mudah-mudahan terkabul insyaallah. Amin, Amin. 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 Oke pemirsa, alhamdulillah tadi sudah kita siap survei dan juga sudah ngobrol-ngobrol bareng Pak Haji, dan kita menuju ke lokasi berikutnya. Kita akan meresmikan ya tempat mualaf center ya, dan juga nanti insya Allah ada juga yang akan bersahadat dan sama-sama insya Allah akan kita saksikan, dan juga Ustadz akan memberikan sedikit tausiahnya di sana nanti. Lokasinya nggak jauh, kurang lebih 3 km dari lokasi ini. Ya. Untuk itu yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan adik kita Intan ya. Intan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keinginan adik kita ini, Intan, yang kemudian ingin bersyahadat. Pertama, dikatakan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, dikatakan bahwasanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya kan, kita nggak ada maksakan orang untuk masuk agama, dipaksa, dan sebagaimana orang-orang kadang dipaksa untuk masuk agama lain dan sebagainya. Maka dalam Islam adalah berdasarkan hidayah. Apakah karena kita mengajarkan sehingga orang paham, atau memang hidayah itu kadang-kadang menghampiri dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekarang udah ditandatangani surat pernyataan bahwasanya Intan memang tidak ada unsur paksaan kan, nggak ada yang mengintimidasi harus masuk Islam, nggak ada kan? Oke, berarti memang keinginan sendiri, ya. Ya udah, sekarang kita masuk Islam itu pada asalnya gampang. Masuk Islam itu gampang apa? Cukup mengucapkan syahadat, maka udah masuk Islam ya. Dan nggak ada lagi. Kalau di agama lain kan, nggak tahu mungkin secara spesifik di Kristen dia harus ada pemantapan dan sebagainya kan. Maka kemudian proses pembaptisan baru setelah itu masuk Kristen kan. Kalau di kita nggak, cukup mengucapkan syahadat, dan nggak mesti pada asalnya bukan harus rame, nggak. Ketika kita nyebutkan saja udah masuk Islam. Cuman kan karena bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia ada keluarganya baru dalam ikatan Islam. Jadi kemudian kita berkumpul dan sebagainya, itu faktornya ya. Jadi jangan karena apakah harus disaksikan orang, nggak mesti ya, itu pada asalnya. Jadi ikuti saya untuk mengucapkan syahadat ya. Itu proses masuk Islam ya. Ya ikut ya. Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna
Hana Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang berhak yang berhak untuk disembah untuk disembah kecuali Allah. kecuali Dan Allah, aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sekarang adik kita Intan, bahwasanya sekarang kalau ditanya agamanya apa dan keyakinan di hati kita adalah Islam, ya. Islam itu adalah agama yang tidak membatalkan kenabian Nabi Isa alaihissalam, ya. Bahwasanya kita yakin dan orang Islam harus beriman kepada nabi-nabi yang diutus, kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Ibrahim, biarpun nanti kita baca di Injil ada Abraham, ya kan? Kemudian Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain dari Adam dan sebagainya ada nabi. Bahkan apakah kemudian kita mengurangi kehormatan kita kepada Nabi Isa alaihissalam? Maka dikatakan tidak. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu kita tetap mengimani Isa adalah nabi. Bahkan dalam hadis dikatakan, perkataan Rasulullah dikatakan nanti akhir zaman yang turun itu dari langit itu Nabi Isa alaihissalam. Di sini atau siapa saja orang-orang Islam kalau disuruh ajari sholat akan mau insyaallah, ya. Apa yang dibaca ikuti saja, baik gerakannya. Kalau nggak tahu yang dibaca maka ikuti saja dulu, ya, maka ikuti saja. Kemudian ada namanya puasa. Nanti pada bulan suci Ramadan sekitar 1 bulan lagi kita diwajibkan untuk melakukan puasa. Dan itu yang dikatakan, saya katakan tadi dalam Al-Quran itu, Maryam itu ibunya Nabi Isa sudah melakukan puasa. Nah, kita juga orang Islam adanya puasa namanya. Pada zaman Yahudi juga dikatakan ada namanya puasa Daud. Jadi semua agama pada asalnya diwajibkan puasa, ya kan? Maka ada puasa Ramadan namanya, dikerjakan dalam 1 bulan penuh. Dan itu dari pagi, dari semenjak subuh sampai jam maghrib. Maghrib itu sholat maghrib. Nah, sholat maghrib jam 6:30 itu barulah kemudian kita buka, ya. Nah, kemudian setelah itu dikatakan ada namanya zakat, membayar zakat, mengeluarkan dari makanan pokok atau beras. Kalau di kita sini beras ada sekitar 2,5 kilo atau 2,5 kilo bahasa kita 2,5 kilo. Itu yang dibayarkan kapankah? Setiap 1 orang 1 tahun sekali. Dan kata Rasulullah itu bahwasanya disiapkan pintu surga bagi orang-orang yang bayar itu setahun cuman berapa, 15.000 ya? Berapa itu? Sekitar 30.000. Jadi orang Islam yang bayar itu dalam satu tahun dari 365 hari itu kesempatan untuk mencari uang dan wajibnya membayar cuma 30.000. Dan itu pun dikatakan Rasulullah, orang yang bayar itu maka Allah menyiapkan pintu surganya. Jadi kan ibadah itu pada asalnya murah. Cuman kebanyakan kita yang kadang-kadang nggak mau saja menjalankan. Sementara ganjarannya besar, pahala, surga. Kemudian setelah itu ada haji namanya. Haji itu hanya di Makkah. Di Timur Tengah sana, di Makkah ada namanya Ka'bah. Dan itulah itu siapa yang ke sana adalah bagi orang-orang yang mampu. Yang mampu itu mampu apa? Mampu finansial, keuangan, kesehatan dan sebagainya. Yang mampu maka berangkat ke sana untuk melakukan kewajiban yang kelima. Ya, itulah bentuk-bentuk apa yang dikerjakan itu. Nanti ada buku kita kasihkan, buku yang akan menjelaskan panduan tentang kehidupan seorang muslim, tentang keimanan, kemudian bersuci, bagaimana kita harusnya bersuci, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji, kemudian kematian. Mati diatur dalam Islam, ya kan? Kematian diatur. Kemudian di sini dikatakan akhlak, mestinya bagaimana kita menghormati saudara kita yang masih non muslim. Apakah kita harus berbakti, berbuat baik? Tetap saja. Maka dikatakan Abu Bakar namanya contohnya. Anaknya Abu Bakar, istrinya ada yang masih non muslim pada saat itu. Tapi bagaimana? Tetap saja anaknya Abu Bakar dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi tunjukkan bahwasanya orang Islam itu sama siapa saja peduli. Kita sama orang tua, kalau masih punya orang tua yang non muslim, pertama doakan dia untuk juga mendapatkan hidayah.
Yang kedua tetap berbuat baik, kasih uang juga kalau kita punya uang lebih, kasih sapa, tanya kesehatan dan sebagainya. Tunjukkan kita benar-benar peduli sama mereka. Ya. Kemudian di sini juga transaksi keuangan, ada namanya uang halal dan uang haram, ada batasan-batasannya dalam Islam. Ada yang nggak boleh kita menzolimi orang, mengambil harta orang, nggak boleh dalam Islam. Jadi nggak boleh kita merusak tatanan sosial. Kita mencuri hak orang, di rumah orang ngambil, boleh nggak boleh. Kemudian makanan dan pakaian. Pakaian juga nanti di sini dibaca bagaimana sesungguhnya wanita harus berpakaian, yang tidak boleh dan sebagainya. Kemudian keluarga, hubungan keluarga, anak, atau ketika punya suami, bagaimana keadaannya semuanya sudah dijelaskan dalam Islam. Ya. Jadi tidak ada Islam itu yang meninggalkan celah sedikit pun kecuali sudah diatur. Kemudian doa dan zikir. Nah, doa dan zikir. Karena kenapa? Doa dan zikir ini banyak fungsinya. Ketika kita punya masalah, contohnya kita ada alam lain namanya. Alam lain itu dikatakan para ulama ada dua alam. Alam ghaib. Yang pertama ghaib mutlak, yang tidak tahu kecuali Allah. Misalnya ruh kita di mana letaknya. Keluar dia tahu, kita enggak. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah nisbi. Nisbi itu kadang-kadang diketahui atau tidak diketahui. Ada dikatakan sahabat Rasulullah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, pada satu waktu dia punya kendi dari besi dan ada kurma dalamnya. Tapi dilihatnya kenapa kurma itu terus berkurang, setiap hari berkurang. Kemudian kata, namanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian kata Ubay, aku akan melihat siapa yang mengambil. Ternyata ada yang mengambil makhluk yang nggak diketahui. Ketika dia ambil, katanya, kamu siapa? Assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Kamu siapa? Ajinian atau insiyun? Apakah kamu jin atau manusia? Katanya jin. Jadi dalam Islam juga mengenal namanya jin, makhluk yang lain. Itu mungkin mudah-mudahan terus belajar, ya, terus belajar. Apapun kata orang, yang penting kita harus yakin dengan keyakinan kita dan jangan berusaha untuk keluar dari Islam apapun keadaannya. Ya, jangan keluar dari Islam, maka belalah Islam, teruslah dalam keyakinan ini biarpun sampai meninggal. Ya, itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin ada teman dari Ustaz, dari saya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, alhamdulillah bisa sama-sama kita saksikan di belakang Ustaz Muslim sedang menyampaikan tausiah dan sekaligus juga mengenalkan Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah. Dan insya Allah nanti setelah ini acara berikutnya adalah pensyahadatan, ya, kibrol afwan. Insya Allah setelah ini acara kita adalah pensyahadatan, nanti ada mu'alaf yang akan kita syahadatkan, dan insya Allah setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju tempat yang berikutnya. Yuk, Kemudian program Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di MDA apa nih Pak? Dinia Awaliyah ya. Aha. MDTA di apa di Di Inalum, Desa ya? Brohol, Di Desa Brohol. Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara. Ini keadaan sekolah MDA-nya yang dari tahun berapa ini didirikan, Pak? Tahun berapa, Bu? Tahun 1983. Masya Allah, kayaknya kita waktu itu baru bayi ya, baru keluar. Saya belum lahir. 1983 ya. Oh, Masya Allah ternyata. Nah ini kantor ya Pak? Ini kantor. Ya. Inilah keadaan kantornya, udah seperti ini. Ini juga kantor ya Bu Nilam, ini kepala sekolahnya ini.
Oh gitu. Sini Bu, kepala sekolahnya jangan itu. Pak Ahmad. Ya. Berarti ini kantor dan kelas. Iya. Ini kantor kepala sekolah. Yang ini? Ah, ini kondisinya. Oh dapur, oke. Kantor guru. Sekarang masih aktif nih Pak, Bu ya? Aktif tapi gini lah Pak, Oh ya. keadaannya gini ya nggak. Muridnya 60. Oh, siswanya ada sekitar 60. Sekarang 60-an, Masya Allah. Berarti dari Karena coronanya jarang masuk. oh, Guru yang masih dapat honor dari APBD berapa orang? 3. Masih terima? Sampai 4 tapi yang dapat 3. Berarti itulah dibagi 4. Ya, dibagi 4. Masya Allah. itu pengajarnya ada 4 orang saja. Berarti masuk setiap hari, Bu? Ya tiap hari Senin sampai Rabu, Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu berarti 3 hari? 3 hari. Oh 3 hari masuk. Karena dibuat pelan-pelan orang itu makin nggak datang. Jadi tak bikin. Karena faktor Covid ini 3 hari. Oh, karena Covid 3 hari. Tapi kalau enggak sampai Kalau enggak Jumat. normal kan? Normal sampai Jumat. Sampai Jumat. Dari jam berapa ke jam berapa? Jam 3 sampai jam 5 lewat 15 Sore. sore. Jam 3 sampai jam 5. Gitu. Yalah. Ya mungkin bisa lah nanti kita kerjasamakan ya Pak Jul ya. Untuk rumah Quran atau apa. Iya, di sini hadir Pak Kadesnya, ini kepala sekolahnya, dan ini anggota DPRD, Iya. Komisi 3 bidang pendidikan ya Pak ya, masih pendidikan. Kita termasuk ya salah satu membackup ada 700 guru seperti Ibu ini Mhm. yang kemarin sudah kita alokasikan anggaran bantuan 200.000 per bulan. Tapi ya alhamdulillah kemarin hampir terputus itu karena dengan alasan dana hibah. Iya. Ya, alhamdulillah pada akhirnya di sidang paripurna kemarin itu tetap dianggarkan sebesar kurang lebih 1,7 M. Masya Allah. Nah, jadi dari 700 orang dengan siswa MDA di Batubara sekitar 9.000. 9.000 MDA ya. Sebenarnya masih sangat sedikit sekali kalau 200.000 kan. Ya, ini. Tapi karena memang ini bukan urusan wajib ya, bahwa madrasah itu kan di bawah Kementerian Agama vertikal, bukan di bawah bupati. Makanya itu dana hibah yang diberikan sebesar 1,2. Ya salah satu perjuangan kita bagaimana ke depan ini bisa ditangkatkan, tentunya dengan berbagai persoalan, salah satunya infrastrukturnya. Sarana dan prasarana itu hanya honor aja bukan? Lah seperti gedung seperti ini, makanya kemarin kita mencoba untuk mencari dana melalui program CSR. Tapi belum sempat kita ya koordinasi untuk datang ke beberapa perusahaan. Ya, alhamdulillah hari ini Arisalah bisa bersama, mudah-mudahan dengan kebersamaan ini bisa aktif kembali. Amin. Nah itu satu ya, harapan saya bagaimana sistem ataupun kurikulum yang akan diterapkan. Jadi betul kata Ustadz tadi, kalau hanya mengharapkan sistem konvensional selama ini itu tidak menarik. Iya. Harus ada inovasi dan kreatif dari pihak kepala sekolah, dari pihak yayasan. Jadi memang sepertinya ibu kan bergerak sendiri, karena nggak tahu ini yayasannya ini dibenang di bawah siapa, belum tahu, nggak jelas. Jadi apa persalahannya ya beliau buntu. Oh gitu. Apakah di bawah Al-Wasliyah atau di bawah desa atau di bawah Oh kalau di Pelang itu Al-Wasliyah tadi ya? Iya, ya? Awaliyah? Oh, Awaliyah. Awaliyah. Oh Awaliyah. Awaliyah. Awaliyah Al-Wasliyah. Awaliyah itu kan awal sekolah pertama. Iya. Al-Wasliyah. Tapi dalam sertifikat kepemilikan itu Al-Wasliyah. Oh gitu. Itu Ustaz. Tapi Al-Wasliyah nggak pernah. Tapi nggak ada ini ya. Iya. Apa pendidikan guru itu nggak ada Ustadz. Sepanjang perjalanan madrasah kata kepala sekolahnya nggak pernah ada pembinaan guru. Gaji nggak ada, bantuan nggak ada. Ya kan Pak Kades? Fisik tidak ada bantuan. Ini Pak Kades. Iya. Tidak ada bantuan. Pak Kades ini Pak Kades? Iya. Oh, Dia Pak Kades. dari tahun 1983 kan? Udah. Lama. Hampir 40 tahun ya. Bantuan cuma sekali lah Pak dari Luksu. Dari Gupsu. Kami yang keluar itu. 5 tahun, 6 tahun. Berarti waktu siapa tuh? Enggak apa? Gupsu siapa? Pak Gatot. Pak Gatot. Oh. Gara-gara itu juga dia dapat Iya. masalah ya. Karena itu mendapat bantuan masalah laporan. Makanya temuan BPK digoyang dewan. Bansos ya. Bansos. Kalau apa harapan Pak Kades madrasah Iya. mana Pak Kades, harapannya Pak Kades? Ya harapannya ya madrasah ini bisa kita hidupkan kembali, kita majukan. Gimana caranya itu
dari bapak-bapak yang sudah berpengalaman masalah pendidikan, ya kami mohon dibantulah kiranya bagaimana untuk membantu sekolah ini bisa hidup kembali, bisa lebih maju. Itulah harapan kami. Termasuk bantuan fisik. Maju gratis Pak Paru. Tapi enggak Bu. Enggak juga. Maksudnya kita harus berorientasi berpikir. Kenapa gratis itu? Karena dianggap kita tidak punya kualitas. Tapi yang kalau kita jual itu ada sesuatu nilai lebih, masyarakat mencari. Contoh sekolah IT kan Mahal itu, tapi mahal dikejar orang. Hari ini udah orang visual misalkan. sudah kepenuhan malah Kualitasnya adalah kualitas. Kita Nah, bicara salah satu kualitas. program yang dijual itu adalah tahfiz. Kita tadi kan. Jadi mencari itu nggak usah diapa, mungkin bayar ya. Tapi kesiapan SDM juga. SDM-nya yang harus ini. Kita tinjau ruangan dalam. Ustaz. Boleh. Oke pemirsa, alhamdulillah sekian dulu perjalanan kami di kesempatan kali ini, dan kami ucapkan terima kasih nih kepada Pak Jul udah ajak kami keliling-keliling ya dari Yayasan TBR. Masya Allah. Taman Barokah Rezeki. Ya mungkin Pak Ustadz terakhir Ustadz penutup nih Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada ini semua tokoh masyarakat, tokoh agama bersama kita di sini di sekolah MDA Awaliyah Al-Wasliyah Bu ya di sini. Dan pemirsa, kita butuh sudah jalan-jalan di sini, ternyata butuh sekali uluran tangan kita. Bagi kita yang dekat di sini ataupun yang jauh bisa mencoba untuk mensumbangsihkan baik pikiran, materi ataupun peningkatan SDM untuk sekolah kita ini. Dan akhir kata bahwasanya kita dikatakan dalam ajaran Islam dikatakan ta'awanu al birri wa taqwa, maka kita saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Itu Pak Selamat. Oke, kasih Ustadz ya. Oke pemirsa, insya Allah kita akan kembali lagi nanti di episode berikutnya. Untuk itu terus ikuti kami di dalam program acara catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.